Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita lajengaken ngaosipun menika dumugi bab ingkang angka kalih, Kitabul Iman. Kitab yang menjelaskan tentang iman. Ini hadisnya banyak sekali, tapi hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Maka di bab ini nanti akan diberikan banyak hadis dari Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, bunia dibangun, al islamu agama Islam, ala khamsin di atas 5 hal. Dados niki dasaripun rukun Islam, ya, wonten gangsal. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Niki nomor setunggal syahadat. Wa iqamis sholati, lan jumenengake salat, menegakkan salat fardu 5 waktu. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Wal haji, dan haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini pilar ajaran Islam. Rukun Islam ada 5, ibaratnya bangunan. Gangsal niki ingkang syahadat niku wujudipun pondasi. Nah, niki menawi bangunan niki mboten wonten pondasi nipun akan mudah runtuh, tidak kuat kokoh berdiri. Maka pondasi ini penting. Syahadat dalam kita beragama sangat penting. Wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan sholat fardu 5 waktu. Ibaratnya adalah tiang-tiang yang terpancang pada bangunan. Niki analogi kados ngoten nggih. Kalau bangunan tidak ada tiang-tiangnya, ya maka akan roboh pula. Jadi pondasi harus kuat, tiang-tiang dari bangunan harus kokoh juga. Mula dipun sebatake as-sholatu imaduddin, bahwasanya sholat itu adalah tiangnya agama. Paman aqamaha, barang siapa menegakkan sholat, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, sing sapa wong ninggal sholat, meninggalkan ibadah sholat fardu, faqad hadamaddin, dia telah meruntuhkan agama. Terus permisalan syahadat yang 2 itu ibaratnya pondasi. Sholat 5 waktu adalah pilar-pilar yang menyangga bangunan itu. Wa itaiz zakah, membayar zakat ini ibaratnya kalau dimakan sebuah bangunan, zakat adalah dinding yang mengelilingi, ya, dari bangunan itu sehingga bangunan ini aman. Wal haji, ya, menunaikan haji ini ibaratnya adalah atap dari bangunan itu. Wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan, atau bisa dibalik urutannya,
Kalau puasa itu ibaratnya adalah atapnya, kalau haji itu adalah perabot dari suatu bangunan. Jadi bangunan ini akan sempurna, bisa dimanfaatkan dan aman jikalau bagian per bagian itu ada semuanya. Kados ngeten ugi, kita beragama Islam ini akan sempurna jika ada syahadatnya, kita wujudkan dengan sholat, pun kalau ada kemampuan membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan juga ibadah haji. Menika dasaripun rukun Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al imanu bid'un wasittuna, iman itu memiliki cabang lebih dari 60 subatan cabang. Wal haya'u, dan malu, subatum minal iman, adalah bagian dari cabang iman. Nah, terus iman menika nggadhahi cabang kata, wonten hadis sanesipun mbok menawi mangke wonten niki cabang ingkang paling inggil, ya, dari cabang-cabang iman yang 60 lebih ini, yang paling inggil niku qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, paling tinggi-tingginya cabang iman. Wa adnaha, sing paling rendahipun iman, imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang menghalang di jalan. Jadi nek wonten watu, benda-benda menghalangi orang lewat, ya, kemudian kita singkirkan, itu wujud daripada cabang iman yang paling rendah. Lah jumlahe pinten sedaya? Wonten ingkang mestani 7 Imam Al-Baihaqi Su'abul Iman, cabang-cabang iman disusun 77. Ya. Kemudian juga hal itu diuraikan oleh Imam Al-Nawawi, Al-Bantani, ya. Qomi Utuyan diuraikan Nadhom 77 cabang iman. Jadi dados antawisipun napa temriki dipun sebataken wal haya usu'batum minal iman, rasa malu bagian dari cabangnya iman. Maksudnya malu napa niki? Malu berbuat dosa kemaksiatan. Contohnya ngeten, kula jenengan niki dipun paringi nikmat Gusti Allah ingkang jumlahipun boten kanten, sangat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sampai dinyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kamu berusaha menghitung nikmat yang diberikan Allah, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Betapa tidak, nafas keluar masuk nikmat. Berapa kali sehari semalam kita mendapatkan itu? Ini nikmat. Jantung berdetak, darah mengalir sekujur tubuh, nikmat. Ginjal berfungsi, paru-paru berfungsi, belum nikmat harta benda dan yang lainnya. Niscaya kita tidak akan mampu menghitung. Lah kewajibanipun kula panjenengan apa dengan nikmat itu? Bersyukur kepada Allah. Lah niki nek kula jenengan dipun paringi nikmat sing boten kantenan jumlahipun, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka rasanya malu. Diberi banyak kenikmatan, tidak banyak bersyukur. Nah, seperti itu bagian dari cabang iman. Malu kalau kita sebagai hamba Allah, sholatnya tidak khusyuk, Allahu Akbar takbir diikrarkan, tapi pikiran di luar sholat. Terkadang terjadi seperti itu. Kita merasa malu. Kenapa kita sedang menghadap kepada Allah, pikiran malah melayang pada aktivitas persoalan yang lain. Malu kita seperti itu. Maka ini rasa malu
kepada Allah ini tergolong bagian dari cabangnya iman. Lah cabang sanesipun kata, nggih termasuk rukun iman sing 6 niku cabang. Termasuk ugi kula panjenengan mau belajar menambah ilmu ini cabangnya iman. Kula panjenengan membaca Al-Qur'an, kula panjenengan berzikir berdoa cabangnya iman. Lah niki kula panjenengan dipun suwun saged mujudke cabang-cabang iman sebagai kesempurnaan iman kita. Soalnya iman ini wonten 3 bagianipun, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Terus iman itu mencakup 3 niki. Boten cekap tiyang niku saya beriman kepada Allah, ngoten boten cekap. Wujude napa nek panjenengan iman? Bila disebut nama Allah, ya, maka kita merasa bergetar hatinya. Kalau dibaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, bertambah iman kita. Surat Al-Anfal menerangkan seperti itu. Tapi nek kula jenengan dipun waos ke ayat-ayat Al-Quran pun tidak terusik hati kita. Tidak ada perasaan apapun, pertanda iman belum bereaksi dalam hati. Disebut nama Allah, biasa saja mendengarnya, ya, ini masih belum bereaksi dalam hati. Jadi iman itu harus diucapkan, wujudnya gini kawau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam hati kita yakin, dalam perbuatan kita membuktikannya. Panjenengan kula nindakake salat jamaah, kita semuanya menunaikan salat maghrib, salat isya 5 waktu, bagian daripada perwujudan iman. Terus nek wonten tiyang ngaku mukmin tapi mboten mentaati perintahipun Allah, mboten nebi sedaya awisanipun dereng dipun sebat mukmin ingkang sampurna. Menika nggih. Salajengipun anak Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, nggih. Semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslimu yang dikatakan orang Islam kula jenengan niki, man salimal muslimuna, yaitu orang yang dapat menjamin keselamatan orang Islam yang lain, min lisani, dari lesannya, wayadi, dan dari tangannya. Sing disebut tiyang muslim niku tiyang ingkang dadosake tentrem jenjemipun tiyang sanes muslim sanes, tidak akan mencaci maki dengan lesannya, tidak akan berbohong dengan lesannya, tidak akan mungkin melakukan kekerasan dengan tangannya. Lah niku tandane tiyang muslim. Sakniki kata saudara kita muslim ringan lesannya untuk menghujat, ya, ringan lesannya untuk merumpi, riba, gelendengi, ringan lesannya untuk berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Lho niku nek tiyang muslim boten ngoten, tutur katanya sangat santun, jujur, ya, tidak pernah menghujat, menghina, ya, lesannya keluar kata-kata yang bermanfaat. Itulah contoh yang kita lihat dalam kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana khuluquhul Quran, adalah Rasulullah itu akhlaknya apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Lah niki monggo kula panjenengan minangka tiyang muslim sampun ngantos dari lesan kita, tangan kita, sikap perbuatan kita merugikan orang lain. Saniki mergo wonten kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terkadang kebablasan, ya. Bukti belum jelas sudah dijadikan omongan kesana kemari. Kula panjenengan tidak boleh seperti itu. Mari kita tunjukkan sosok muslim yang berakhlakul karimah, lesannya bertutur kata mulia,
tangannya senantiasa bermanfaat kepada sesama. Niku muslim kados ngoten. Wal muhajiru lan ingkang dipunwastani tiyang ingkang hijrah. Man hajaro, man orang hajaro yang berhijrah berpindah, manahallahu anhu dari apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Hakikatnya hijrah namun pindah dari Mekah ke Madinah, dan itu terjadi hanya pada masa Rasul. Sakniki kok wonten tiyang Mekah pindah ke Madinah misalnya, belum memenuhi syarat hijrah. Niku sing hakikate hijrah. Tapi hijrah dalam pengertian yang luas seperti dalam hadis ini adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang Allah menuju kepada yang diperintahkannya. Jadi hijrah ini lebih luas. Kula panjenengan terlilit rentenir, terlilit riba bank. Kemudian kita sadar itu, ya, kita tinggalkan perbankan yang mengandung riba, kita menuju kepada muamalah yang berdasar syariat. Ini telah hijrah. Hijrah meninggalkan yang buruk, melakukan yang baik. Wonten mungkin perilaku ingkang boten sae, ya, kula panjenengan sering melakukannya, ya. Kemudian kita sadar akan perbuatan buruk itu, lalu kita tinggalkan. Hijrah dari perilaku yang tidak baik menuju kebaikan. Terus monggo kula panjenengan introspeksi diri. Apa larangan-larangan Allah yang masih kita lakukan untuk kita hijrah dari yang dilarang menuju kepada yang diperintahkan. Jangan sampai kita kalah dengan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik. Pabrik itu kalau bulan ini produksi kurang bagus, bulan ini mengalami kerugian, bangkrut, maka dia akan evaluasi apa sebabnya usaha dari pabrik ini mengalami kegagalan, kerugian, dianalisa. Kemudian setelah ditemukan, maka diusahakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan sehingga mencapai keuntungan yang besar. Lah kula jenengan ampun ngantos tidak memanage diri kita dengan baik. Awit biyen ngantos sakniki boten wonten perubahan, ampun ngantos ngoten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing saben dintenipun piyambake boten kirang maos istighfar niku ping 100. Wa inilah astagfirullah, dan sesungguhnya aku selalu membaca astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, fi yaumin ing dalam saben dindone mi'ata marrah, 100 kali. Ada hadis lain sab'ina marrah, 70 kali. Artinya apa? Rasulullah ingin lebih baik lagi dalam setiap harinya. Kula jenengan kedah ngoten. Mari kita inventarisir perilaku-perilaku buruk kita. Cek seneng sombong, cek seneng iri hati, masih suka ngerumpi, riba, ngelendengi. Mari daftar-daftar itu kita kurangi sehingga kita berhijrah dari banyak dosa menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selajengipun an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa semoga Allah meridhoinya berkata, qalu ya Rasulullah, dia berkata, qalu ya Rasulullah, ya, aku bertanya, wahai Rasulullah, ayul islami afdal, manakah Islam yang utama? Niki nggih, sedaya tiyang ngaku muslim, kula muslim, panjenengan muslim, orang lain saudara kita muslim semua. Ada sebuah pertanyaan, ayul islami afdal, Islam sing paling utama itu yang bagaimana wahai Rasul? Qala Rasulullah dawuh, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang dapat menyelamatkan orang lain, muslim lain, dari lesan dan tangannya. Ini setara dengan hadis tadi.
Terus nek kula dengan muslim sing sae, mari kita wujudkan untuk bertutur kata yang baik. Banyak berita beredar di medsos, jangan sampai kita ikut menyebarluaskan sebelum kita pastikan berita itu bersumber dari yang benar. Kadang-kadang baru dibahas sudah kita ikut menyebarluaskan, di sana menghujat, kita ikut menghujat, padahal kita tidak tahu menahu tentang kebenarannya. Orang muslim yang baik hati-hati, karena kata Rasulullah, banyak orang itu terjerumus ke dalam neraka disebabkan kurang pandai menjaga lisan. Nah ini kados kula panjenengan hati-hati sebagai muslim, tidak serta-merta ikut arus apapun yang diberitakan kita ikut, ya, menyebarluaskan, jangan sampai demikian. Apalagi terkadang niku wonten hadis-hadis palsu beredar di WA, WhatsApp, disebarkan dari sebagian orang. Kita tidak tahu kualitas hadis itu. Contohnya wonten, barang siapa mengabarkan tanggal 1 di bulan Rajab, maka dia akan mendapat ampunan dosa. Malah biyen iki wonten ngeten, teng fotokopi riyen. Barang siapa memotokopi niki ya, niku ceritane napa? Penjaga kubur makam Rasulullah bernama Syekh sinten telah mendapatkan mimpi bertemu Rasul, diperintahkan demikian-demikian, disuruh nyebarkan lewat fotokopi riyen. Yang tidak melakukan itu, tidak memotokopi 20 lembar, 40 lembar, dia akan terkena bencana. Ngeten menika dereng jelas, ya. Ternyata tidak ada penjaga makam Rasul namanya Syekh Ahmad, boten wonten. Nah, ngeten iki kadang-kadang ke masyarakat karena takutnya disebarkan. Kalau menyebarkan berita hoax seperti itu, tentu saja kita beresiko mendapat dosa karena kebohongan. Mulut yang muslim ingkang estu sae inggih menika tutur kata dijaga, ya. Tangan dijaga, jangan sampai tangan ini di rumah tangga kita melakukan KDRT. Jangan sampai tangan ini merugikan orang lain. Banyak-banyaklah diri kita bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas, bagus-bagusnya manusa. Niki miturut Rasul, anfa'uhum linnas, yaitu orang yang banyak mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dan niki nggih salajengipun an Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdillah bin Amr semoga Allah meridhai keduanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki meh sami kalih wau nggih. Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul Islam khair, manakah Islam yang baik wahai Rasul? Kalau tadi yang utama, ini yang baik. Qala, Rasulullah dawuh, tut'imut ta'am, berilah makan orang yang kelaparan. Niki kula jenengan nek mboten nggadahi kepedulian, ana tanggane miskin melarat, makan tidak bisa tercukupi, kula panjenengan cukup makan minum sandang panganipun, dan kita tidak peduli kepada saudara kita yang ada di tetangga kita, niki nedake kula jenengan dereng iman ingkang sampurna. Harus ada kepedulian, ya. Maka orang Islam yang baik yang bagaimana? Peduli kepada lingkungan. Kula niku teng Kaliwinda niku wonten kegiatan saya, mungkin teng mriki saged dicontoh ya. Kula niku ndata sedaya yatim piatu teng mriku. Jamaah kula ajak monggo infak niki yatim tetangga kita, saudara kita, perlu untuk kita beri santunan. Alhamdulillah setiap bulan bisa memberikan sangu sekolah 100.000. Padahal jumlah yatim 41 anak, satu perumahan. Kula data fakir miskin sedaya, janda-janda yang lansia sing menemui pekerjaan data ada 71. Kita kumpulkan dana dari masyarakat infak sedekah.
Kalau kita hanya memberi dari orang ke orang, mungkin ada yang terlewatkan. Ini semuanya sudah terseleksi lewat RT. Ada 32 RT. Semuanya dikumpulkan untuk diberi santunan. Nah, itu alhamdulillah jalan sudah puluhan tahun. Harus datang ke masjid supaya mereka punya rasa cinta kepada masjid. Kalau nggak hadir tidak diberikan. Kedah wonten hal-hal seperti itu. Soalnya kadang wonten saudara kita yang miskin, kula jenengan mboten ngopeni, mboten peduli, akhirnya diopeni orang lain. Ya wonten niku. Diopeni wong liya, pindah agamanya karena kita tidak peduli. Makanya harus kula jenengan ngaku Islam, tek mboten wonten kepedulian ngeten iki muslime dereng sampurna, dereng sempurna. Nggih. Tut'imut ta'am nomor setunggal. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Nomor kali, tebarkan salam ala man arafta kepada orang yang telah kamu kenal. Niki kepanggih assalamualaikum bagus. Ya. Lah yang tidak dikenal wa man lam ta'rif ucapkan pula salam. Tapi salam niku ampun ngantos dados lafaz mawon, ucapan mawon. Salam itu ungkapan doa. Niki sing kadang-kadang lali kula njenengan. Kita bertamu dok assalamualaikum seolah hanya menyapa. Lah iku sing salah. Kula njenengan kepanggih assalamualaikum seolah hanya memanggilnya. Padahal salam terungkap doa assalamu, semoga panjenengan selalu mendapat keselamatan selalu. Ya. Wa rahmatullahi, selalu mendapat rahmatnya Allah. Wa barakatuh, semoga engkau selalu mendapat keberkahan dari ini. Doa yang luar biasa. Mulane kula njenengan nek salam dipun niati ndongake. Aja manggil, nek panggil wis ampun ngoten. Niki nek kula njenengan saged uluk salam pada saudara kita yang telah kita kenal, pun yang belum dari kalangan kaum muslimin, ini kita telah membangun persaudaraan. Niku, saat ini persaudaraan sudah agak renggang. Masing-masing orang sibuk dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Lah niki monggo dipun gesangake salam dengan ungkapan doa. Nek kula njenengan oleh ndongake kok temen, salam itu betul-betul kita harapkan untuk bisa dikaruniakan Allah kepada orang yang kita ucapkan salam itu, maka bisa jadi orang itu senantiasa mendapat selamat, mendapat rahmatnya Allah, berkahnya Allah. Pun kita yang telah membaca salam kepadanya, kita pun mendapat doa salam darinya. Soalnya jawab salam niku wajib, miwiti salam niku sunnah. Lah kula pun salam teng panjenengan membalas salam kangge kula. Berarti dongane panjenengan sangat kami harapkan. Itu salam nggih. Ya. Tidak hanya sekedar ucapan salam. Jenengan kula sebagai muslim yang baik, tenggene rumah tangga kita harus menunjukkan ketentraman, kedamaian pada keluarga kita. Tenggene tonggo tepalih RT RW lingkungan, kita menunjukkan orang yang baik di lingkungan itu. Dan ngoten sampun ngantos wontenipun kula jenengan ning omah gara-gara masalah, ning gone kehidupan tetangga nggih tetep boten sae, repot niki. Mula kados kula panjenengan, mari kita tebarkan salam. An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh, la yu'minu ora sampurna imanipun ahadukum salah setunggalira. Salah satu di antara kita dianggap imannya tidak sempurna, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai saudaranya muslim ma yuhibbu li nafsi, seperti mencintai diri sendiri. Konsep niki angel dipraktekke.
Orang yang benar-benar iman itu akan mencintai orang lain. Kula kali panjenengan, kula remen jenengan sami ugi remen kali awake kula dhewe. Ngoten iku. Tapi angel tasih kathah remene kula piyambak dipun bandingke remen kalih panjenengan. Prakteke ngoten angel pancen iki. Nggih. Lah, cara Jawa biyen niki wonten cara sing praktis, nggih. Kalimat hadis niki cara wong biyen niki wong Jawa dipun wastani tepa slira, ditepakne awake dhewe. Nek ngeten saged gampil niki nggih. Contone ngeten. Nek kula niku mboten remen dipun bully. Tidak suka dihina, tidak suka dicaci maki. Berarti kula mboten mencaci maki, tidak membuli, tidak menghina orang lain. Lho niku dipraktekne, ditepakne awake dhewe. Nek kula jenengan ora seneng diganggu, nggih ampun ngantos ngganggu tiyang sanes. Lho gampang niku cara biyen lho nggih. Tapi sakniki ngoten mboten dianggep, pokoke masing-masing orang sesuai dengan keinginannya. Serak peduli ngoten niku. Padahal ini ajaran yang luar biasa, konsep yang menjadikan kita bersatu, bersaudara, kita menjadi kuat. Niki konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita cintai saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita. Nek aku seneng didongakne, nggih kula kudu ndongakne tiyang sanes. Nek kula seneng ditulung, nggih kula belajar menolong orang lain. Kalau kita suka dihormati orang, mari kita belajar menghormati orang lain. Niku mawon nek saged kula jenengan lampahi, kita semakin hari semakin waktu akan menjadi sosok yang lebih baik tingkatan derajatnya. Lah niki. Tapi jarang tiang sing ngenten menika. Ya, padahal konsep yang luar biasa dan sudah terbukti. Dengan cara ini Rasulullah bisa membangun masyarakat madani. Medina itu masyarakat muslim, dari muhajirin ansor rukun, dari muslim dengan non muslim rukun. Di sana ada piagam Madinah, mengikat seluruh pihak yang ada menjadi satu kekuatan. Itu hasil dari ajaran-ajaran ngeten menika. Nggih. Mula monggo dipun contoh niki nggih. Setunggal malih terus kok menawi wonten pertanyaan nggih, ampun kata-kata nipun pinten. Pun sekawan nggih. Setunggal malih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Rasulullah dawuh, walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi zat nafsi diriku jiwaku biyadi yang ada dalam genggamannya, yaitu demi Allah niki nggih. La yu'minu, boten disebut sampurna imanipun ahadukum salah satu di antara kamu hatta akuna ahabu ilaihi miwalidihi wa waladihi, dipun terasake mangke wan nasi ajmain. Niki nggih. Ya. Tidaklah sempurna iman salah satu di antara kamu, imane kula jenengan boten dianggap sampurna. Ya, hatta aku na'ahabu ilahi, sehingga aku Rasulullah lebih dicintai olehnya min walidihi, tenimbang tiang sepuhe kalih, wa waladihi, dan juga anaknya. Niki saged diuji. Kula jenengan anggenipun remen demen mahabbah dumateng Rasul, anggenipun kula jenengan seneng karo wong tuane anake langkung inggil pundi. Lah niki nggih perlu diukur niki. Nek kula jenengan angsalipun remen tiyang sepuh karo remen anak, ngungkuli remenipun kula jenengan kali Rasul menika dereng dipun anggap sampurna imanipun. Niki nggih. Niki nate Rasulullah dawuh kados ngeten kalian Umar bin Khattab. Zaman biyen Umar digandeng,
Ya, dalam perjalanan diberitahulah dia, wahai Umar, imanmu tidak sempurna jika kamu tidak mencintaiku melebihi dari yang lain. Umar boten saged. Kula nggih remen jenengan tapi sek luweh remen diri kula piyambak, remen keluarga kula piyambak. Nek ngono Umar, awakmu belum beriman. Lho niku harus cinta kepada Rasul di atas cinta kepada orang tua dan anak. Ya. Prakteknya kados pundi zaman riyen. Sahabat-sahabat Rasul dikomando untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada mereka yang berhijrah meninggalkan orang tua. Saya tidak ikut wahai Rasul, karena orang tua saya tidak ikut hijrah. Saya lebih cinta kepada orang tua, kepada anakku, dan saya tidak bisa bersama Rasul untuk hijrah ke Madinah. Ngeten niki dereng dipun ustani mukmin ingkang sampurna. Harusnya bagaimana? Apapun yang terjadi demi iman harus diikuti perintah Rasul dan ditinggalkanlah orang tua dan keluarga. Kedahipun kados ngoten. Ada mereka disuruh berperang. Ya, kaum muslimin harus yang laki-laki, yang sehat, tidak sakit, harus menyambut seruan perang. Walaupun itu mungkin tidak kamu cintai, tapi inilah yang dicintai oleh Allah, membela agamanya. Ana wong sing iman karo bojone, karo anake, karo wong tuane, kami tidak ikut gabung dengan Rasul. Ya, kami menjaga anak-anak kami, keluarga kami. Ngeten menika dereng ngedahake jangkepipun iman. Lah nek iman saestu nggih napa ingkang dipun dawuhke Allah dan Rasulipun untuk dikedepankan, dan itu sulit ngoten niku. Napa meneh zaman saniki kathah tiyang ingkang egois, padha napa merhatekake kebutuhane piyambak-piyambak. Lah niki monggo niki nggih, supaya kita memiliki keimanan yang sempurna, maka mari kita utamakan dawuh daripun Allah lan Rasulipun, ya, dan tidak akan mungkin kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menyebabkan kita benci pada orang tua dan anak, bukan mungkin. Karena bagaimanapun Allah memerintahkan kita tetap berbakti pada orang tua, wabil walidaini ihsana. Bagaimanapun Rasulullah juga mengajarkan kita untuk mentaati orang tua sepanjang dalam ketaatan yang baik, boten mengandung kemaksiatan. Mereka ngatos dumugi niki mawon nggih. Ya. Insyaallah dipun lajengaken sanes sedal mangke. Mereka wonten kesempatan untuk tanya jawab, barangkali yang disampaikan ada sesuatu yang kurang dipahami utawi wonten persoalan sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempertanyakan tentang kewajiban jihad atau hijrah. Okay. Boleh ya, hijrah boleh, jihad boleh ini ya. Okay. Apabila ada keluarga yang sakit, baik itu orang tua, istri, anak, dan benar-benar membutuhkan diri kita, dan kita disuruh hijrah atau berjihad, lebih berat mana ini? Pertama. Kedua, dalam konteks sekarang ini, siapa yang berhak mengajak atau mencoba berjihad dan berhijrah? Hijrah bisa berbeda ya, untuk berjihad itu siapa kira-kira? Terima kasih. Sampun nggih. Ini bagus sekali, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, di saat jihad memanggil kita pun napa menika menerima panggilan dengan lapang hati, sementara keluarga ada masalah, mungkin orang tua sakit yang perlu bantuan kita, mungkin anak sedang ada masalah yang sangat butuh kepada pemikiran kita. Ini sikap yang baik bagaimana? Ngoten nggih, nomor setunggal nggih. Dados nek jihad pada zaman Rasulullah pernah terjadi seperti itu. Wahai Rasul, ini perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang melawan orang-orang Romawi Timur.
perjalanannya sangat jauh, saat itu sedang terjadi paceklik, ngantos kurma setunggal dipun bagi kalih, karena panasnya udara sampai pasukan itu berteduh di bawah onta. Dan itu karena jauhnya. Niku wonten tiang-tiang yang matur pada Rasulullah, Rasulullah, kami ingin jihad, tapi kami tidak punya kendaraan. Kami ingin jihad, tapi kami sedang tua usia, tidak lagi punya kemampuan untuk menempuh perjalanan yang jauh. Ya, niki kados niku wau. Jadi Rasulullah memberikan solusi bagi yang pengantin baru. Iki wonten kasus pengantin baru. Nek melu jihad kok piye urung apa-apa wis mati ning kono repot ya. Itu diizinkan Allah dari mereka ini untuk tidak gabung jihad. Mereka yang lanjut usia, yang tidak punya kendaraan padahal dia ingin berangkat, kata Rasulullah mereka tetap mendapat pahala jihad. Tapi karena ada kendala itu dimaklumi, karena persediaan kendaraan ya kuda ya termasuk onta itu terbatas. Banyak mereka yang jalan kaki yang masih muda-muda padahal jaraknya ratusan kilo. Niku perjuangan luar biasa. Jadi kondisi tertentu ya Rasul tidak memaksakannya kalau memang itu sangat dibutuhkan oleh keluarga saat itu, karena ada yang sakit perlu perawatan, karena ada yang mungkin lemah dari segi fisiknya karena faktor usia dan lainnya, dimaklumi keberadaannya. Tapi zaman perang, buatan perang nih, berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk tawaf, untuk haji, niki Rasulullah nate dipun hadang. Niku wonten tiyang sing boten purun derek dari golongan kaum munafik, dan itu dicela oleh Rasul. Karena tidak ada alasan apapun dia tidak mau berangkat bersama Rasulullah menuju Mekah. Jadi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tetap itu merupakan perbuatan dosa. Yang kedua, perlu diketahui bahwa jihad itu sekarang luas pengertiannya. Tidak hanya berperang seperti itu. Panjenengan kula membantu orang yang sakit tidak punya biaya untuk berobat termasuk jihad. Panjenengan kula mendidik anak-anak yang nakal supaya menjadi taat beragama, jihad. Kula panjenengan belajar seperti ini, jihad. Banyak orang habis sholat ngopi-ngopi, habis sholat bersenang-senang kemana. Kula panjenengan tetap istirahat di sini untuk menambah ilmu adalah jihad. Lah niki monggo saged dipun bagi wekdalipun. Keluarga tidak ditelantarkan, sementara jihad-jihad yang ada di hadapan kita pun untuk bisa kita ikuti. Nomor kalih wau lali apa Pak Edi, Pak Edi. Jihad nanti untuk mengembangkan keturunan. Ini jihad perang ya, bukan jihad apa? Bukan jihad di luar perang misalkan ya. Ini kan misalkan ada situasi yang benar-benar rakyat dindolimi, ya. Hilang nuraninya, hilang keadilannya, hilang kemanusiaannya, ya. Hilang kejujurannya. Kemudian kita akan berjihad untuk melawan itu. Siapa yang layak atau yang pantas diikuti bagi komando jihad itu? Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua nih Pak nggih. Dados niki sinten ingkang ngomando jihad niku nek kala riyen kan Nabi jelas. Para khulafaur rasyidin jelas. Sak menika wong pemerintah kita mboten model ngoten. Ingkang ngomando sinten? Secara umum dawuhipun Rasul ngeten. Man ra'a minkum mungkaron, sing sapa wonge weruh perkara sing mungkar fal yughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia merubah dengan tangan kekuasaannya. Fa in lam yastati, jika ini enggak mampu, kita rakyat biasa enggak punya kewenangan itu, fal yughayyirhu fa bilisanihi. Dia merubah dengan lesannya, ikut mungkin beraspirasi, mungkin kalau di Kendal lewat dewan, atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menyalurkan aspirasi yang pancen mboten gadah kekuasaan kewenangan. Nek niku mboten saged fa in lam yastati fa bi qalbihi, atine kula jenengan ora remen karo perkara kedoliman seperti itu.
Kata Rasul fahuwa adhaful iman. Nek ana perkara mungkar kok kula njenengan namung teng ati mawon, nedahake imane lemah. Lah niki sing momandha sinten? Lah kula panjenengan gadahi istilahipun ulama-ulama. Maka kalau jamiah mriki mungkin Pak Edi sebagai takmir, ada aspirasi kita sampaikan beliau. Dia akan naik lagi secara organisasi wonten, secara kelembagaan di masyarakat wonten. Ya, di desa kita ada lembaga-lembaga itu. Bagaimana kalau mereka tidak peduli semua? Maka lewat jalur niki wau, jalur internal kita, organisasi yang ada di masyarakat kita. Nek niku mboten saged nggih, kula njenengan pokoke niku wau sesuai kemampuan. Dengan tangan tidak mampu, dengan lesan pun tidak, minimal dengan hati kita nggak suka seperti itu. Tapi negara kita ini demokrasi, semua aspirasi itu ada wadahnya mestinya. Tapi wadahnya sehat. Kadang-kadang aspirasi disampaikan tidak diterima, digubris. Kula njenengan riyen milih wakil kita di daerah ini yang kita pilih dia. Ternyata kita punya aspirasi, dia pun tidak bisa mengawal itu sampai ya, ke pusat. Repot pancen. Jadi ngeten menika karena memang ya kondisi situasi keadaan negara kita seperti ini sistemnya, kula panjenengan tidak mau tidak ya milih yang kedua atau mungkin yang ketiga. Ya. Tapi nek kula njenengan zaman kala riyin ya, seperti zaman Rasul, para sahabat khulafaur rasyidin itu akan terwadai oleh imam-imam kita, khalifah-khalifah kita. Ini sampun isa lagi. Seorang nggih. Kados pun cekap Pak nggih. Insyaallah sanes mangke saged dipun terasaken tanya jawabipun. Ya mari kita akhiri bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.